Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam jumpa dalam permenungan harian Embun Sabda, tanggal 2 November 2022, peringatan arwah semua orang beriman. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, yang ada dalam kesulitan, kesusahan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh segala kesulitan, kesusahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri angkat semuanya. Hari ini saya ajak Anda merenungkan tema mendoakan arwah atau jiwa orang yang sudah meninggal. Tanda persatuan dengan Kristus, dalam Kristus. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sering orang bertanya kepada saya, "Romo, mengapa kita perlu mendoakan orang yang sudah meninggal? Saudara-saudari yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, yang sudah berpulang, mengapa kita perlu mendoakan mereka?" Saya sering menjawab dengan dua hal. Pertama, saya katakan bahwa kita orang beriman, kita yakin dan percaya dalam iman kita bahwa semua orang beriman yang sudah meninggal akan menikmati hidup yang kekal sesuai dengan janji Tuhan. Tetapi apakah mereka di sana? Apakah mereka menikmati hidup yang kekal? Kita tidak tahu. Itu adalah misteri ilahi. Hanya iman kita katakan mereka bahagia di surga. Dan karena itulah kita terus berdoa buat mereka, bukan hanya karena rasa cinta kita yang terus ada untuk mereka, tetapi juga lebih dari itu, kita terus berdoa supaya kerahiman Tuhan melimpah buat mereka. Dan itulah tanda cinta kita satu sama lain. Kedua, kita semua orang beriman, kita bersatu dalam gereja Allah. Baik itu gereja yang sudah kudus yang kita rayakan kemarin, mereka yang ada dalam surga, mereka yang selalu dan senantiasa mendoakan kita, atau gereja yang masih berjuang atau dalam tanda petik masih menderita di dalam api penyucian, di mana mereka ini membutuhkan doa-doa kita. Mereka membutuhkan doa-doa kita dalam proses pemurnian mereka sebelum mereka bersatu bersama Bapa dalam surga. Dan yang terakhir, kita gereja pesiara.
kita semua bersatu atau satu dalam ikatan cinta Kristus. Cinta Kristuslah yang membuat kita satu dan membuat kita saling mendoakan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci hari ini menjelaskan kepada kita makna dari peristiwa hari ini, peringatan arwah semua orang beriman. Bacaan pertama, kitab kedua Makabe, mengatakan bahwa membuat persembahan dan mendoakan orang yang sudah meninggal adalah satu perbuatan saleh. Karena itu adalah untuk kurban penghapus dosa. Satu pendasaran biblis tentang tradisi intensi misa kita untuk orang yang sudah meninggal dengan menyisihkan sebagian untuk persembahan berupa uang. Ya, kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal untuk minta penghapusan dosa, dan kita sungguh memikirkan soal kebangkitan. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus menjelaskan soal Kristus yang sudah menaklukkan kematian, dan semua yang percaya pada Kristus akan dihidupkan kembali untuk persatuan dengan Kristus. Jadi, kita mendoakan semua orang yang sudah meninggal karena kita semua mau suatu saat nanti kita semua dipersatukan selamanya dengan Kristus. Ketiga, bacaan Injil dari Injil Yohanes. Yesus sendiri menjelaskan soal janjinya bahwa semua orang yang percaya kepadanya, semua orang yang diberikan Bapa kepadanya, semuanya tidak akan dibuang. Semuanya akan ada bersama dengan Dia. Semuanya akan hidup dalam persatuan dengannya. Semua akan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Tapi janji Tuhan ini mengandung konsekuensi. Konsekuensinya adalah kita terus setia dan berkomitmen dalam hidup bersama Dia, dalam persatuan dengannya, hidup seturut kehendaknya, hidup seturut ajarannya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita mendoakan mereka yang sudah meninggal, terutama mereka yang masih ada di tempat pemurnian di api penyucian. Kita menunjukkan cinta pada mereka. Kita terus saling mendoakan. Kita percaya bahwa semua kita yang percaya pada Kristus, kita akan menikmati kehidupan yang kekal. Kita akan menikmati persatuan abadi dengan Kristus yang kita imani. Karena itu, di hari peringatan semua orang beriman, arwah semua orang beriman, mari kita ingat kembali semua mereka itu yang kita cinta, yang sudah mendahului kita. Mereka semua yang kita percaya akan bahagia bersama Bapa dalam surga. Tapi sekaligus juga mari kita ingatkan diri kita yang masih hidup agar kita terus berjuang. Kita terus berjuang untuk setia hidup dalam persatuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas iman akan kebangkitan yang Kau anugerahkan buat kami. Bantulah kami agar terus mendoakan semua mereka yang sudah berpulang. Bantulah kami agar terus hidup dalam iman dan pengharapan akan kebangkitan kekal. Tuhan, tolonglah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, selamat memperingati
arwah semua orang beriman, semua saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Jangan lupa berdoa khusus buat mereka semua itu hari ini, dan jalanilah hari ini dengan senyum.